Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 dari agama Islam 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kelahiran aliran-aliran dalam Islam. Anggota kelompok kami yaitu saya selaku moderator, yakni Ahmed Nabil Saputra, dan juga ada Agung Eka Maulana dan juga Mumtazah Al-Mikdad. Untuk penjelasan materinya akan dijelaskan yang pertama oleh Agung Eka Maulana. Slide selanjutnya. Saya jelaskan tentang sejarah terbentuknya aliran dalam Islam. Sebagai sebuah cara pandang perbedaan dalam bentuk buah syariah pun muncul. Muhammad Toha Hasan dalam bukunya Wawasan Umum Ahlussunnah wal Jamaah menuliskan bahwa syariah terdapat perbedaan visi Abu Al-Han Asyafi Imam Syafi'i tidak sama dengan murid-muridnya seperti Al-Baini, Al-Juhani, Al-Ghazali, dan As-Sanusi. Padahal mereka mengklaim dirinya penganut Asy'ari. Demikian pula dengan mazhab fikih terhadap perbedaan pandangan dan fatwa antara Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya seperti An-Nawawi, Ar-Rafi'i, Al-Buli, Al-Khufal, dan lain-lain. Selanjutnya, ini macam-macam aliran dalam Islam. Yang pertama, kelompok Khawarij. Yaitu kelompok ini muncul sebagai reaksi terhadap sikap Khalifah Ali yang yaitu mengakhiri perang dan menyelesaikan sengketa dengan kelompok Muawiyah dengan cara diplomasi politik. Sebelumnya kelompok Khawarij ini menjadi bagian dari pasukan Ali, tetapi karena tidak setuju atas sikap Ali yang menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan dengan Muawiyah, maka kelompok ini keluar dari Ali. Karena keluar maka dikatakan Khawarij, dan kata urut artinya keluar. Tentang perang antara Khalifah Ali dengan Muawiyah sebagai gubernur karena kelompok Khawarij pimpinan Muawiyah menuduh Khalifah Ali terlibat dalam pemilihan sebelumnya. Yang aliran Qadiriyah. Aliran ini digunakan pertama kali oleh Ma'bad Al-Juhani. Isi ajarannya adalah meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Manusia memiliki kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatannya, baik maupun buruk. Tindakan penguasa yang menindas rakyat dan mengekang pemikiran umat sangat bertentangan dengan Islam, maka harus dipertanggungjawabkan di hadapan umat dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Yang C, faham Jabariyah merupakan paham keterpaksaan manusia. Menurut faham Jabariyah, manusia tidak berdaya dalam menghadapi ketentuan Tuhan dan kehendaknya yang mutlak. Menurut faham Jabariyah, buatan manusia diciptakan Tuhan dalam diri manusia. Menurut faham ini, manusia tidak mempunyai kemampuan dan daya untuk mewujudkan perbuatannya. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang D, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah lahir kurang lebih pada permulaan abad pertama ilmu dan peradaban pada waktu itu. Mu'tazilah yang selalu dipegang teguh yaitu keesaan at-tauhid, keadilan, al-adlu, kejanjian, dan ancaman al-fadu fal-baidu, tempat di antara dua tempat, al-manzilatu bainal manzilatin, memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan, amar ma'ruf nahi munkar. Yang E, aliran Asy'ariyah didirikan oleh Abu Hasan, lahir di Basra tahun 260 Hijriah. Untuk mempelajari ajaran Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah dianut Al-Asy'ari sampai usia 4 tahun. Menurut salah satu riwayat, ketika menginjak umur 40 tahun, ia mengasingkan diri dari orang banyak. Terus kemudian aliran Salafi banyak diikuti orang-orang Hanafilah pada abad keempat yang mengikuti pendapat Imam
Ahmad bin Hamdal yang cenderung mempertahankan ulama salaf, maka aliran ini dinamakan aliran salafi. Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1115 sampai 1201 Hijriah. Nama ini diberikan lawan-lawannya. Mereka menyebut kelompoknya dengan sebutan golongan Muwahhidin. Wahabi menganggap kelompoknya adalah Ahlussunnah yang mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah. Berikut nanti dijelaskan oleh saudara Mumtaz Al-Miqdad. Monggo saudara Miqdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan karakteristik aliran yang ada dalam Islam. Yang pertama yaitu aliran Khawarij. Aliran Khawarij yaitu aliran kalam pertama yang muncul dalam sejarah Islam pada abad ke-1 Hijriah. Nama Khawarij mengacu kepada kelompok orang yang memilih keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib karena ketidaksetujuan terhadap tahkim atau perundingan damai yang disepakati Ali dengan pihak Muawiyah. Mereka menuduh kedua belah pihak sebagai orang-orang yang tidak beriman dan kafir karena mengambil keputusan tidak berdasarkan Al-Quran. Bagi kaum Khawarij, yang berhak memutuskan perkara hanyalah Allah SWT. Sejak awal kemunculannya kaum Khawarij terkenal keras hati dalam beragama. Mereka tidak mau berkompromi terhadap penyimpangan ajaran agama yang mereka yakini. Selain itu, kaum Khawarij juga terkenal selalu menjadi oposan terhadap pemerintah Islam pada zamannya, ketika mereka menganggap pemerintahan itu sedang menyimpang dari ajaran Islam. Itulah yang terjadi baik pada masa Umayyah maupun Abbasiyah. Selanjutnya, Mu'tazilah, salah satu aliran teologi Islam yang rasional dan liberal adalah Mu'tazilah. Pandangan teologisnya lebih banyak ditunjang akal dan lebih bersifat fisiologis. Aliran ini tidak mendapat simpati umat Islam karena mereka sulit memahami ajarannya. Namun pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Mu'tazilah mendapat dukungan dengan semakin kokoh setelah Khalifah menjadikannya mazhab resmi negara. Mu'tazilah memiliki 5 ajaran dasar yang populer dengan istilah Al-Usud Al-Khamsah. Yang pertama, At-Tauhid. Yang kedua, Al-Adl. Yang ketiga, Al-Wad. Dan yang keempat, Al-Manzilah. Selanjutnya, karakteristik aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah merupakan salah satu aliran terpenting dalam teologi Islam. Aliran didikan Abu Hasan Al-Asy'ari ini muncul pada awal abad ke-9 Hijriah. Ajaran yang dibawa oleh aliran Al-Asy'ari adalah sikap moderat terhadap setiap doktrin teologi. Pada satu sisi, Asy'ariyah menggunakan akal untuk menyikapi masalah teologis. Di sisi lain, aliran ini juga percaya penuh kepada dalil wahyu. Salah satu contohnya sifat Tuhan. Aliran Mu'tazilah menolak sifat Tuhan, sedangkan menurut Asy'ariyah, Tuhan memiliki sifat, tetapi sifat yang dimilikinya tidak perlu dipertanyakan karena daya nalar manusia. Selanjutnya, Qadariyah, salah satu aliran kalam yang memberi penekanan terhadap kebebasan dan kekuasaan manusia dalam perbuatannya adalah Qadariyah. Paham ini menyebutkan bahwa manusia mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan kehendaknya, tidak semata-mata terpaksa tunduk kepada takdir Tuhan. Paham Qadariyah
Menurut paham Qadariyah, takdir tidak membuat nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu, sehingga manusia hanya mengikuti nasib yang ditetapkan bagi dirinya. Menurut Qadariyah, takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi seluruh alam semesta. Al-Quran menyebutnya dengan sunnatullah, hukum alam. Dalam Islam, kaum Wahabi ditujukan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab bisa dibilang sejak dulu sudah terkontroversial dan mengundang banyak kritikan bahkan hujatan dari banyak orang. Selanjutnya, karakteristik kaum Wahabi. Beberapa pandangan Ibnu Abdul Wahab yang kontroversial adalah mengenai kebangkitan agama melalui pemulihan Islam kepada aslinya. Hanya ada satu Tuhan dan setiap orang harus menyembah satu Tuhan, persis seperti yang diperintahkan dalam kitab suci. Setiap orang harus hidup persis seperti kaum awal di Madinah. Seperti kaum yang awal di Madinah pada zaman Rasulullah. Dan siapa saja yang menghalangi pemulihan umat suci dan aslinya itu harus dibinasakan. Selanjutnya, karakteristik aliran Salafi atau bisa disebut Salafiyah. Salafiyah dihidupkan oleh Ibnu Taimiyah karena pada saat itu umat Islam mengalami era kemunduran atau zaman taklid. Karakteristik yang terakhir ini, karakteristik aliran Jabariyah. Yang pertama, bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan ikhtiar apapun, tetapi perbuatan yang baik dan jahat dan yang jahat, buruk atau baik, Allah semata yang menentukan. Yang kedua, bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu apapun sebelum terjadi. Yang ketiga, ilmu Allah bersifat kudus atau baru. Yang keempat, iman harus dalam hati saja tanpa harus dilafadzkan. Begitu karakteristik dari Jabariyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesimpulannya saya akan menjelaskan untuk slide-nya ke selanjutnya. Jadi kesimpulannya itu terdapat beberapa aliran pemikiran Islam, yaitu yang pertama Khawarij, yaitu yang mengkafirkan orang mukmin yang melakukan dosa besar. Nah, yang kedua Qadariyah yang meyakini manusia merdeka dalam menentukan apa yang ia perbuat, baik dan buruk tergantung pada pilihannya. Tuhan tidak ikut campur tangan. Yang ketiga Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak mampu berbuat apa-apa semaunya telah ditentukan oleh Allah sebelumnya. Yang keempat dari Mu'tazilah selalu mementingkan akal daripada nas atau dari Al-Quran maupun hadis. Alam ini qadim, Allah hanya menggerakkan, tidak mencipta dari ketiadaan. Yang kelima dari Asy'ariyah mengambil jalan tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Yang keenam adalah Salafi, yaitu mengembalikan dasar Islam ke Quran dan Sunnah. Sebenarnya hanya dari Quran dan Sunnah akal hanya membenarkan. Dan yang ketujuh adalah Wahabi, merupakan kelanjutan dari Salafi yang memberantas secara tegas sebagai bentuk bid'ah. Begitu saja penjelasan atau presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.